Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan CorelDRAW. Jadi di sini kebetulan CorelDRAW yang saya gunakan ini versi yang X7. Ini sudah sangat lama, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Anda bisa menggunakan versi CorelDRAW manapun, itu tidak masalah karena secara basic tools-toolsnya sama gitu. Nah, untuk membuat dokumen baru, pertama-tama kita klik new document atau bisa mengklik icon new di sini ada new, atau di file kemudian new untuk membuat dokumen baru. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk create a new document. Di sini kita tinggal memasukkan saja nama dokumennya. Nah, misalnya saya kasih masuk namanya coba. Kemudian di sini size-nya ini bisa diatur apakah kita ingin ukuran A4 misalnya, kertas A4, kertas legal, letter, tabloid, dan lain-lain sebagainya. Atau kita bisa mengatur sendiri ukurannya. Misalnya kita menginginkan ukurannya tersebut adalah 2000 pixel. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja angka 2000 pixel, kemudian height-nya misalnya 1000 pixel. Oke. Nah, di bagian primary color mode ini ada dua pilihan, CMYK atau RGB. Kita tinggal disesuaikan saja. Nah, rendering resolution-nya itu bisa diatur seberapa tinggi DPI-nya. Kita biarkan saja secara default seperti ini, kemudian oke. Nah, berikut ini merupakan lembar kerja dokumen baru yang bernama coba. Nah, bagian atas ini menu-menu utamanya, kemudian di bagian kanan ini ada panel, toolbar panel. Selanjutnya di bagian kiri sini ada toolbar, kemudian bagian kanan ini ada object property, dan di pojok sisi sebelah kanan itu ada color palette. Nah, untuk memberikan warna pada objek. Nah, untuk melihat lembar kerja kita bisa zoom in atau zoom out menggunakan mouse. Jadi pastikan Anda sekalian menggunakan mouse, itu bisa di zoom in atau zoom out seperti ini. Jadi terlihat lembar kerjanya. Ini ukurannya seperti yang kita set tadi sebelumnya, yaitu ukuran 2000 pixel kali 1000 pixel. Kemudian di sini ada shape tool, yang tadi ini pick tool, shape tool. Kemudian ada crop untuk menghapus area atau mengcrop area. Ada zoom. Kemudian ada freehand tool, ini untuk menggambar. Ada berbagai macam, ada freehand, ada 2-point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline. Kemudian polyline, 3-point curve, ada smart drawing. Kemudian di sini ada artistic media, dia semacam brush. Kalau Anda sekalian pernah belajar Photoshop namanya brush seperti itu. Kemudian ada rectangle untuk membuat persegi atau kotak. Kemudian ada ellipse untuk membuat lingkaran. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk yang lain seperti polygon, star, complex stars, spiral, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada teks, kemudian di sini ada angular dimension, segment dimension, horizontal or vertical dimension, mengaturnya. Kemudian kita bisa menambahkan drop shadow, blending, contour. Ini untuk texturing biasanya tampilan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita basic untuk penggunaannya seperti apa. Kita mulai. Misalnya kita ingin membuat sebuah kotak atau persegi, itu kita tinggal klik saja rectangle tool atau shortcutnya adalah F6. Jadi kalau kita tekan tombol F6 pada keyboard, itu akan mengarah ke rectangle tool. Kemudian ini pick tool.
Ini ada rectangle tool, kita klik, kemudian kita buat kotaknya. Nah, misalnya Anda sekalian ingin membuat kotaknya itu ukurannya betul-betul kotak, artinya sama antara panjang kali lebarnya, taruhlah misalnya 500 pixel kali 500 pixel. Nah, itu bisa dengan cara tekan kontrol pada keyboard. Jadi kalau kita tekan kontrol pada keyboard, kemudian kita tarik seperti ini, dia akan membentuk ukuran kotak yang betul-betul sama persis. Nah, misalnya seperti ini, lihat ukurannya, lebarnya 500, tingginya 500. Itu kalau kita tekan kontrol. Seperti itu. Selanjutnya ellipse, ini untuk membuat lingkaran sama. Kalau kita tekan kontrol, dia akan membuat lingkaran yang penuh atau lingkaran yang betul-betul sesuai dan dia bentuknya tidak elips seperti itu. Dia berbentuk lingkaran sempurna. Kemudian ada poligon. Nah, poligon ini kita bisa atur jumlahnya. Ini misalnya kalau kita ingin 6 titik atau 7 atau 8, itu semuanya bisa diatur di sini. Tinggal ditambah atau dikurangi saja angkanya. Nah, begitupun misalnya dengan star. Kalau kita mau tambah jumlah bintangnya, atau ini untuk mengecilkan atau membesarkan sudut-sudutnya itu, tingkat ketajaman sudutnya seperti ini, itu bisa diatur di sini. Oke. Ukuran dari outline-nya juga bisa diatur. Tinggal diubah saja angkanya, atau langsung diketik juga bisa. Langsung diketik misalnya di sini 30. Nah, itu bisa langsung. Selanjutnya ada text tool atau shortcutnya itu F8 untuk memberikan teks pada lembar kerja. Nah, sini kita bisa atur jenis tulisannya. Kemudian ukurannya. Nah, selanjutnya kita membuat objek menggunakan yang freehand atau pen. Nah, freehand ini kita menggunakan objek seperti ini, jadi semacam coretan. Nah, kita bisa membuat objek menggunakan freehand tersebut. Atau biasanya banyak yang menggunakan pen. Kalau to point line ini itu untuk membuat garis, jadi ditarik saja garisnya seperti ini. Nah, kalau mau membuat garis lurus, itu tekan kontrol pada keyboard, dia akan membuat garis yang betul-betul lurus, jadi kita tidak perlu mengaturnya secara manual apakah ini sudah lurus atau tidak. Kalau kita tekan kontrol, itu pasti sudah lurus seperti itu. Nah, jadi dia membuat garis yang lurus. Kemudian kalau bezier itu untuk membuat garis melengkung seperti ini. Kemudian ini pen tool untuk menggambar objek. Nah, misalnya kita ingin membuat love. Nah, seperti ini. Kita bisa taruh bentuknya seperti ini dulu. Kemudian setelah itu kita lengkungkan itu menggunakan shape tool begini. Kita bisa atur ini menjadi convert to curve. Jadi kita seleksi dua-duanya, dua titik itu, kemudian kita convert to curve. Nah,
baru selanjutnya kita bisa melengkungkan garisnya. Nah, yang lain juga seperti itu. Nah, seperti ini. Nah. Oh, seperti ini sudah curve. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Baik, silakan dicoba.